DC waktu itu harganya 60K. Kemahalan bagi dia kalau jadi kaya. Kalau sekarang Doge masih $0,09. Kalau Elon Musk beli dengan asetnya sekarang jadi $1, Elon Musk jadi triliun. Jadi kaya raya kan? Bisa pindah ke planet baru. Makanya hari ini Inscribe itu harganya 0,0003 Doge, bukan dolar. Saya gunakan Inscribe ini kenapa ngajak teman-teman? Bagi pemahaman sama tim-tim yang pertama mau ikut, gimana caranya kita ngumpul Doge banyak di Inscribe. Pertama, bos punya holder. Kita tahu, dan saya pernah ngomong dengan bos punya community dan banyak, lumayan timnya. Kita cuma sekian persen membeli sahamnya untuk naik doang. Oke? Tapi kalau beli di market, jangan langsung beli 100 juta, no, rugi. Beli dulu hari ini 10 juta, tengok apa lagi, beli lagi 10 juta, begitu baru tuh. Yang ada 100 juta beli, sama juga. Bila turun kan jantungan. Oke? Ada pertanyaan lagi? Untuk kenapa milih Doge? Tapi setelah Harvey Doge bisa naik besar, jangan. Gak usah bikin token yang lain dulu deh. Cara untuk dapat Inscribe, cara untuk dapatkan Doge itu cuma Inscribe. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ayo teman-teman. Anda sekarang ini kenapa salah satu orang terkaya di dunia memilih Dogecoin? Coba join X. Nanti pasti dia bilang, Anda beli token apa? Beli Doge. Ini real. Kalau kita masih bilang, bisa lagi nggak naik? Ini token ngeri loh, ini virus. Dia udah ditanam di sebuah server untuk di mining. Itu dihack, cuma server itu connect lagi ke dalam chainnya, dia jadi lagi yang normal. Gak bakal bisa dihack punya ini. Sampai detik ini Bitcoin pun sama. Ethereum udah bisa dihack. Solana berapa kali setahun dihack? 8 kali dihack. Boleh cek, saya bukan ceritanya fakta, Anda bisa cek. Nah itu kemarin bom, mungkin teman-teman tahu bom. Token kucingnya apa tuh? Dia naik tinggi kan? Itu kan dia burn kan dana FTX di situ. Makanya naik sus tinggi. Ownernya lagi di penjara, yang rambut keribu itu. Ada pertanyaan lagi? Menurut saya proyek ini bagus. Saya juga belum pernah dengar namanya di RC20 di saat mereka kenalkan. Ya silakan Pak. Ada kira-kira kapan kira-kira itu halving? Halving itu sebenarnya terjadi bukan 4 tahun. Halving itu terjadi setiap 210 blok blockchain ini dipecahkan. 210.000. Kalau dihitung 210.000 dikali dengan 10 menit, itu anggaran sekitar 3 tahun 9 bulan, 3 tahun 8 bulan, dianggalkan mulutnya 4 tahun. Kalau halving ini pecahnya 210.000 blok ini, itu anggarannya kalau nggak salah 24 Mei. Setelah 24 Mei, pertanyaannya sekarang, apa momentum koin naik? Waktu di tahun 2017, awal tahun 2018, waktu itu saya baru kenal dia di sini. Ini ada namanya ICO, kita baru tahu koin. Initial Coin Offering. Wah, ramai orang beli koin micin, termasuk Tony Chan yang jual regal di sini. Benar kan? Booming. Itu koin judi. First come, first serve. Benar kan? Akhirnya 245 juta drop sampai 49 juta. Benar nggak? Ini real loh, ini fakta. Lalu di pandemi
Kok naik sampai hampir 950 juta, hampir 1 miliar. Apa? Pandemi. NFT. Orang bondong-bondong beli NFT. Kalau dia Ronaldo buat NFT, baru laku. Kita beli NFT, siapa yang mau beli? Tetangga sebelah rumah. NFT itu collection. Sama hari ini saya punya cangcut dengan cangcutnya Ronaldo, pasti lebih mahal cangcut Ronaldo. Cangcut saya nggak laku. Serius, itu beneran. Waktu zaman saya tahun 1990, Westlife, cangcutnya itu diambil di hotel, harganya $350.000 loh. Dibeli, dijual di eBay. Ah, itu cangcutnya Westlife. Karena dia punya nama. Makanya orang yang menciptakan NFT harus punya nama di dunia, bukan cuma di daerah. Makanya orang salah paham. Pertama, kedua, game. Dia ciptakan dunia di metaverse. Mobil, minyak, pohon, avatar, baru ciptakan NFT. Semakin banyak orang gunakan game itu, baru laku NFT-nya. Contoh, Mobile Legends. Kalau buat NFT, laku. PUBG, laku. Tiba-tiba nanti Elon Musk buat NFT sendiri, kan belum buat. Kalau dibuat pasti laku. Kemarin siapa namanya anak muda dari Surabaya itu? Ghazali. Siapa yang buat NFT itu laku? Itu Chef Arnold. Kita pun ikut mau beli NFT-nya si Ghazali, ngapain? Kan bego. KTP boleh jadi NFT, itu sulit pribadi, itu namanya private key, kita dikasih sama orang. Gila, gak bisa dihapus itu. Nah, ini tinggal 72 hari. Ini setiap bloknya pecah, itu 10 menit sekali pecah. Siapa yang mainin paling banyak, dia dapat koin. Alvin itu apa? Mengurangkan blok reward. Di tahun 2009, itu blok reward 50. Setelah itu jadi 25. Setelah itu dijadikan berapa? Itu pokoknya setiap halving itu blok rewardnya dikurangkan untuk memperpanjangkan umurnya. Karena Bitcoin masih isinya udah kurang, dia ciptakanlah namanya POS di jaringan Bitcoin itu sendiri, namanya BRC20. Teman-teman boleh search di YouTube. Ini bukan cerita bohong punya. Yang ini barulah teknologi yang baru, namanya POS, yang namanya Cardinal. Cardinal itu contoh 1:1. Kalau ordinal itu 1 pertama. Itu maksudnya. Nanti ini tentang algoritma blockchain, bagi teman-teman paham aja. Nanti apa sih Cardinal, Pak? Kan teknologi blockchain itu punya angka tuh, dia muter di saat mining terjadi. Cardinal itu punya angka. Angka itu dihitung dari detik jam. Nanti dia akan nyangkut di situ, barulah transaksi kita berhasil. Nah, itu secara algoritma. Oke? POS ini muncul kenapa? Supaya antusias orang tadi semakin besar lagi ke sini. Dia ciptakan game, dia ciptakan market khusus untuk BTC, khusus untuk Doge. Namanya DRC20 dan BRC20, itu namanya Cardinal. Dia membaca dari teknologi blockchain ini. Mungkin orang yang miningnya udah banyak, sama kayak ini. Orang mining pakai pabrik, kita miningnya pakai HP, laptop. Itu bodoh sebenarnya. Sama kayak kita naik Lamborghini, orang lain naik Lamborghini, kita jalan kaki, nggak kejar Pak. Karena blockchain ini dia mendeteksi terus 99 code untuk pecahkan 1 reward. Ini real. Blockchainnya BTC. Begitu juga Doge. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ayo. Pribadi. Ya. Blockchain yang paling aman cuma 2. Bitcoin, Doge. Paling aman. Jangan bilang kita nggak perang. Indonesia nggak ada nuklir. Kalau semua orang perang nuklir, Pak, kita mulai di mana, Pak? Tapi kalau server internet dimatikan gimana caranya mengambil? Gak mungkin internet dimatikan. Siapa yang mau kontrol satelit? Nuklir yang di atas langit itu siapa yang mau kontrol? Internet gak bakal hilang. Kecuali kalau betul-betul ada namanya radiasi matahari yang akan datang ini, itu mungkin. Tapi kita hangus duluan. Nah, gak ada gitu. Ya kan? Baru ucapkan salam Pak, jadi pun belum tentu. Ini real. Ini real, ini bukan beneran.
Belum lagi kita ngomong hilang dah. Itu akan jadi sama kayak film Terminator. Film Terminator itu yang mengontrolnya AI. AI itu kalau ditanya hari ini, kalau Anda hidup, Anda bunuh manusia enggak? Iya, saya bunuh. Coba cek siapa yang buat AI itu pun dah takut sekarang, termasuk Elon Musk. Dia bilang, Anda ada 49 orang di saat dia ciptakan AI 100% yang dengan penuh dengan senjata, 49 mati ditembak. Kenapa? Manusia cenderung menipu. Ada satu teknologi, ini kita cerita lebih dalam lagi, akan dikoneksi dengan semua teknologi blockchain. AI, pertama AI akan digunakan di perbankan. Tanpa kita menggunakan sertifikat kita, itu udah dikembangkan oleh Standard Chartered. Bapak datang aja ke bank, ngobrol sama AI-nya, Bapak bisa dapat pinjaman. Kalau Bapak jujur. Kalau Bapak tipu, Bapak nggak dapat pinjaman. Contoh gini, saya punya aset, saya punya ini, saya boleh bayar per bulan. Itu hitungannya dalam 100 orang, dalam 10 orang, itu 7 orang yang berbayar, 3 orang lagi nggak bayar. Beda dengan kita pergi dengan agent bank, itu 7 orang, 3 orang bayar, 7 orang nggak bayar. Jadi Standard Chartered gunakan AI untuk penipuan itu dari retina mata dan segala macam detak jantung itu dipakai. Benar nggak dia bisa bayar? Itu menggunakan AI sekarang. Lagi dikembangin oleh Bank Indonesia. Besok kalau kita mau pinjam ke bank, nggak usah bawa KTP segala macam. Kita pergi ke bank, kita langsung ngomong di AI-nya, lulus, oke. Hari ini cari jodoh pun begitu. Kita foto aja gambar ceweknya, kita boleh tahu ceweknya itu ada sosmed di apa fund nama itu? Holy Fund. Yang gambar-gambar yang seksi itu. Ini real. Oke, dan akan koneksi dari semua teknologi ini itu adalah Bitcoin dan Dogecoin, bukan Ethereum. Ethereum dia punya regulasi sendiri di Rusia. Ada pertanyaan? Ayo. Inscribe ini dari mana? Maksudnya Oke. asal negara atau gimana? Oke. Inscribe ini adalah dari China, tapi dia pakai jaringan yang terselamat. Kita cerita tadi jaringan. Jaringan terselamat itu kita jaringan dari jaringan Doge itu sendiri. Dia bukan jaringan BP20, dia bukan jaringan Ethereum, dan bukan jaringan TRC20. TRC20 kita udah tahu nih, ownernya banyak kali tipu. Sekarang ownernya jadi CRO Huobi. Huobi punya coin jatuh, stable coinnya juga jatuh. Ini tidak punya owner sama sekali dari Doge TRC20. Ada pertanyaan? Sekilas untuk kita paham pemahaman teknologi aja. Oke. Teman-teman paham cara jual token yang teman-teman ada? Belum. Ya, itu yang kita mau dengar. Oke. Kenapa? Oke, pertama kita join di dalam sistem Inscribe ini, kita harus ada USDT dan juga kita harus ada TRX. Minimum TRX 45, USDT minimum $100, jaringan TRC 20 yang bisa connect di token Pocket. Ya. Kenapa mereka buat ini? Untuk kita mudah. Mungkin di saat banyak transaksi berat, jadi mungkin teman-teman punya nggak berhasil transaksinya kalau kita pakai jaringan Doge. Jadi Inscribe ini memudahkan kita untuk membeli menggunakan token Pocket. Oke, pertama kita harus punya itu di Indonesia. Salah satu exchanger yang punya regulasi pertama adalah Indodax. Menurut saya Indodax lah yang saya percaya sampai sekarang. Oke, setelah Indodax ada, untuk apa kita harus punya Indodax? Pertama, bisa cair masuk rekening bank langsung. Dan semua token-token Indo utama di dunia ini ada sama dia. Ethereum, BNB, Doge, USDT, semua ada. Jadi kita butuh Indodax. Kalau tidak punya Indodax, bisa pakai exchanger apapun. Ini namanya cek centralized exchange. Oke? Oke. Ada paham tak? Bapak? Ibu? Setelah ini, kita apa yang kita belikan? Dari banking kita BCA atau apa aja, transfer ke Indodax,
belilah token 2 ini dengan harga hari itu. Dengan nilai $100, TRX 45. Kalau Indodax saya rasa nggak bisa, minimum 100. Fee-nya 20. Kalau nggak salah. Kalau mau beli bareng-bareng. Transfernya kemana? Token Pocket ini adalah Apps Wallet. Apps Wallet. Apps Wallet ini adalah wallet kita sendiri, bukan wallet exchanger. Wallet exchanger dengan wallet apps ini beda. Kuncinya apa di sini? Frase 12 kata. Ataupun kita tukar jadi private key. Oke? Setelah kita beli, kita jual ins-nya di mana? Kita jual ins-nya di Unielon, bukan Unieli ya. Unielon.com. Unielon.com ini apa? Ini adalah DEX. DEX di jaringan apa? Di jaringan DRC20. Paham nggak? Ayo Pak. Ini pasti ngantuk. Ambil kopi. Serius. Kalau ngantuk ambil kopi. Makanya kita siapkan kopi, teh, makan sama dengan. Supaya kita bisa pahaman teman-teman yang ada dalam sistem ini. Ada yang mau tanya lagi sampai sini? Oke, buka Unielon Pak. Oke, Unielon ini walletnya apa yang kita harus pakai? Namanya Windows Wallet. Windows Wallet. Bisa buka di apa sekarang ini? Pertama bisa buka di namanya laptop. Kedua kita bisa dibuka di browsernya Kiwi Browser. Kiwi Browser ini satu-satunya yang bisa dibuka di China. Chrome nggak bisa buka di China. Oke? Jadi Kiwi Browser ini sama kayak Yahoo. Nanti jangan tanya lagi ya. Kiwi Browser itu sama kayak Yahoo, Google Chrome. Apa lagi yang teman-teman tahu? MSN, browser internet biasa. Apa lagi? Ini Kiwi Browser itu sama loh. Nanti jangan tanya lagi, Kiwi Browser itu apa? Mozilla. Mozilla, Fog. Nah itu ya. Kiwi Browser itu salah satunya. Oke, kayak mobil lah, Toyota, Mitsubishi, sekarang ada Tesla. Oke? Kiwi Browser ini satu-satunya yang boleh menginstall Windows Wallet-nya. Oke? Windows Wallet itu bisa dikonekkan langsung. Cara koneknya, dia ada di titik 3 di atas itu. Di saat kita install udah tertanam di Kiwi Browser-nya. Asalkan frase kita jangan hilang. Oke? Frase hilang bisa dicatat. Kalau nggak bisa catat, simpan di OTC. Kalau enggak, hafal aja. Kalau insya Allah saya jamin bisa naik loh. Saya udah ngomong sama ownernya. Ini real, bisa naik. Kalau teman-teman mau ada duit 100, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, beli sekarang. Ini real. Project Bos luar biasa. Bos punya 10.000 cewek malam untuk diperjualbelikan setiap hari. Wow. Mau Vietnam, mau jantan yang punya six pack, boleh. Serius, saya pernah pergi dan melihat. Kalau ownernya Indonesia, saya mau beli. Duit 2 miliar, kabur. Saya banyak kerja dengan developer Indonesia. Kemarin kalau Migus gak ketangkep, saya udah buat game sama Migus. Tapi 850 juta, developer juga kabur. Ini real. Saya kerja dengan developer udah banyak. Pantang lihat duit, wah ini duit gak cukup lah untuk berkaya. Tapi China beda. Dan restorannya bukan restoran 1 bintang, 5 dan 6 bintang. Nanti tak bawa, asalan chip 2000 dolar apa? Di sistem ya, bukan di market. Kenapa dijual di sistem? Ini ada 2 sistem yang berbeda. Kalau dia jual di sistem, kita bisa dapat keuntungan dari jaringan. Karena kalau kita punya uang sendiri untuk dibeli, untuk dapatkan inscribe itu mustahil sekarang. Cukup dengan ada yang uang seadanya. Tapi karena kita ukur baju badan sendiri, kalau kita kuat di network, jual aja lah network. $100 nggak pernah mengorbankan orang jual token. Mungkin hari ini beli $100, itu jalan terus loh keuntungannya. Dan ini dijamin oleh bos akan naik terus, tapi pelan.
cara dia naikkan, dia ada tim China. Inilah satu sistem yang baru. Indonesia jalan duluan 3 hari, baru masuk ke China. Tim pertama China yang datang ke Malaysia itu saya yang prospek. Tim China pertama yang datang ini bikin saksi. Gak mungkin orangnya ada cahaya 2 di sini itu tipu. Ini dia pernah main BO sampai sekarang. Serius. BO terakhir dia dapat $1 juta di Fox, fo.org. Tapi keburu ditipu. Pas mau WD nggak dapat WD. Benar. Di Jambi. Nah, dan ini bukan sebuah sistem kita janjikan keuntungan tidak, tapi kita ngambil momen kebetulan LP-nya masih kecil, Bang, bukan. Sahamnya masih kecil. Ini loh. Kalau kita udah tahu momentum token, nggak masalah kita buang 100. Token-token bego aja kita beli. Di package web. Oh, token ini bagus. Gimana cara beli? Beli $10. Ya, silakan. Pak bertanya? Ya. Kapan mulainya Inscribe ini diciptakan untuk dipasarkan? Udah dipasarkan sekarang. Ini kan maksud Mulainya, saya, startnya kapan? Oh, ini bulan 12. Kita buka di DRC 20. Di web ini ada informasi. Informasinya lengkap. Di scroll ke bawah. Cari Inscribe. Masih baru banget. Ini di apa? Ada di dia. Ini Unielon. Unielon ini adalah exchanger, Bapak Ibu. Ya. Oke? Exchangernya khusus untuk jaringan Doge. Namanya DRC 20. Oke? Unielon. Berapa? Ketik aja, Bang, ketik aja. Search ins. Ya. Ayo. Gak ada. Ayo. Scammer. Token yang ada di dalam sistem Ding, ding, Unielon ding. scam nggak mungkin. Coba ya, tekan Karena ya. udah ada tidak itu. Baru aja scam. Aduh, pasti Bang. Gacang. Oke, kita tengok LP-nya dulu. Pak. Oke, LP-nya baru ada $35.000. Saya yakin bisa naik 100% karena saya udah beli, orang yang pertama dulu beli. Dan saya udah nikmati untungnya. Jadi bos riset harga supaya orang nggak beli di atas. Mana teman-teman yang beli kemarin, dia set harga, dia jadikan LP-nya dikecil. 75% itu token tangan owner. Dan owner belum pernah beli sedikit pun di dalam sistem. Selebihnya itu jaringan semua. Cina beli, kita beli, jual lagi, itu lagi. Owner belum pernah beli sama sekali. Belum pernah. Dan owner promise beli. Tapi cara belinya di trading. Di saat ada orang jual, dia beli. Nanti dia jual lagi. Siapa? Pak, yang tadi saya tanya kan kapan mulai? Ya, ini lagi dicari, Pak. Oh, lagi cari. Lagi Soalnya dicari. mata saya sama sekali Muncul, nggak Pak. bisa baca. Ah? Ya, nanti tak tunjukin. Ah. Bisa buka di HP sendiri. Tak ajarin. Ayo, Bang. Skema? Nah, ada di handphone. Skema ala Bapak. Tenang. Sebenarnya dia nyuruh Bapak Ibu cek di HP. Makanya di sini scan. Nanti webnya 404. Itu bilik kematian itu, Pak. Windows kematian. Jadi klik di sini di RC20, Pak. Jadi Unielon. Ya, klik di DRC 20. Oh, ini. Bukan ini. All. Ketik. Tanggal 14 Desember Iya. 2023. Baru. Nah, ini dia, Pak. 14 Desember. Ya. Jam 13.12. Oke, ini tak aja bacanya ya, Pak. Ya, sebentar. Kecil, Pak. Oke. Di handphonenya Bapak. Token itu totalnya 10 miliar. Ini bukan ini sekarang, ini sekarang. Oke. Lalu di saat dia tulis token itu nggak bisa transaksi lagi 10 miliar itu harus dimintingkan. Minting itu nih Pak, dicetak. Yang merah ini nggak bisa minting. Nanti kita dapat reward sebenarnya waktu minting. Nah, itu uniknya di Inscribe di token di RC20. Owner kalau mau udah ciptakan token harus bayar lagi setiap 50.000 token itu. Diminting terus sampai habis 10 miliar ini.
Gila, owner pakai duit bang. Sekali meeting anggaplah 15 doge. Sekali meeting 15 doge. Kalau dibahagi 10 miliar dengan 50 ribu, itu berapa kali meeting itu? Dicetak terus oleh owner, cetak. Oke? Desimalnya total ada 8 titiknya, ya. Di belakang ini ada 8 lagi titik di belakang. Alright? Nah, ini siapa yang buatnya? Deploynya token di tanggal ini. Nah, ini complete timing, complete minting dan segala macam itu di tanggal Hari ini. ini loh bang, 12-14. Masih baru. Transaksinya ada segini. Dan LP pertama itu dibuat oleh smart contract ini. Oke, di dalam Unielon banyak keuntungan yang ada. Itu tergantung kepada teman-teman mau join aja. Pertama, kita LP. LP itu kita yang memasarkan token kita dan digabungin Doge. Contoh begini, LP. Di saat kita LP ini, kita adalah salah satu owner. Bagusnya LP ini itu V2. V2 itu whole semua range. Dia nggak ada harga. Nanti kalau udah harga tertingginya $1, aku nggak dapat untung lagi. Bukan. Ini full range. Dia naik ataupun turun, kita dapat untung terus. Contoh begini. Contoh kita gabungin WDOG dengan Inscribe token. Kalau kita simpan 100 juta token, kena tak connect ya? Connect kan? Inscribe WDOG 100 juta. Ini tak connect. Dah 97%. Oke, itu salah satunya kita cara bagaimana kita ngambil keuntungan di LLP. LLP itu sama kayak kita lending sebenarnya. Tapi setiap kali transaksi kita dapat jual dan beli. Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Bagus pertanyaan Bapak ini. Kita ulang lagi. Komunitas Doge itu sudah ada. Dibuatlah di RC20. Untuk komunitas Doge ini bukan di trading cuma dicek. Oke? Kalau di PDF-nya udah ditulis juga. Mungkin Bapak tak jeli nengoknya. Dia akan koneksi namanya AI NFT. Dia koneksi namanya Game5. Dia koneksi namanya Audio NFT. Dia koneksi ke NFT itu sendiri. Dan ada beberapa project lagi ke depannya sebagai OTC oleh owner. OTC itu adalah penukaran uang kayak YUA. YUA itu keuntungan sampai kiamat, tapi dah kiamat dah pun. Ya. Dan ini OTC ini harus dibasekan oleh ownernya. Makanya aku ceritakan tentang owner tadi. Owner punya project apa di base-nya di Malaysia. Tidak mungkin owner buat token, aku iseng-iseng deh. Gak mungkin. Kalau orang Cina pasti dia melihat sebuah sistem yang bisa membutuhkan ke dia. Baru kita jalan. Owner ada duit nggak? Owner punya duit berbentuk Doge juga, hampir 50 juta dolar yang bertransaksi setiap kali yang ada dalam sistem. Jadi dia akan nukarkan transaksi itu ke dalam Inscribe ini. Selama ini yang kita ceritakan project owner pernah nggak lihat duit owner? No. Owner nggak pernah lihatkan duitnya sama kita. Dia cuma cerita ownernya Dubai. Dia cerita ownernya daripada Kazakhstan. Oh bullshit. Serius. Ini kita lihat owner ada benar-benar ada project real. Dan sistem ini ada lengkap semuanya. Dan owner punya IT own sendiri, semuanya sendiri. Ini saksikan Pak Mardi, ini kita dua. Nanti teman-teman ada peluang tak bawakan. Dan ini bukan cuma project real yang di dunia, yang nyata tidak, tetapi sebagai transaksi digital. Bisa juga untuk tambahan yang ini Pak Ya, Usi. Ini bisa dibaca-baca nanti. Nah, link-link ini. Nah, ini dia. Jadi next project realnya tuh begini sebenarnya. Nah, ini kan. Apa itu? Nanti linknya dikirim ke grup Kita kasih video linknya. Ya. Tak teman-teman boleh baca. Dia game ya?
Ya, nanti game juga ada dalam sistem ini. Jadi di RC20 ini untuk platform yang gampang game yang muncul. Ada tanya lagi, bagus saya lupa. Jadi dia sadar, bantu. Makanya ada kopi kan. Saya nggak pandai prospek macam beberapa tim Malaysia. Saya nggak pandai. Cuman saya kena tahu technical, saya jelaskan technical kepada teman-teman. Makanya teman-teman boleh tanya apa aja tentang kripto, insya Allah saya jawab. Saya pilih ini karena saya banyak juga di sini. Kita beli terus di harga murah. Makanya kami bilang, wah, kalau nggak jalan pun nggak masalah. Ada satu bapak-bapak yang ada di Bali, itu dia udah habis 400 juta beli token. Kalau token itu naik dia pasti kaya punya. Nanti sebut nama, nanti ke rumahnya pula. Aku serius, dia benar. Ini keuntungan dari Atlasnya. Rata-rata dia belikan per minggu ke Inscribe. Tapi enggak, menurut saya bilang ini, kalau kita beli token, ada uang 100 juta, jangan beli semua. Tengok ombak dulu, bayar 10 juta. Oke, diturun lagi nih di sini. Begitu beli token. Bukan kalau Elon Musk, kalau sahamnya jatuh kemarin 65%, dia beli semua, itu udah awal-awal naik tokennya. Dia kan bilang sama investornya, lu beli diam-diam ya di exchange-nya, ambil dikit-dikit aja. Kalau lu ambil banyak nanti naik loh. Nah, gitu. Sekarang beli dikit-dikit dulu. Beli 2000 kok 2000 doge. Turun lagi, beli 2000 doge. Itu cara beli token. Jangan beli langsung naik. Oh, orang grogi, oh aku jual. Jatuh kan? Jantungan. Bapak tuh mati loh. Koinnya jatuh 50%. Iya benar. Beli lagi. Bukan yang beli, kalau beli sekali banyak itu jatuhnya nolnya banyak. Belinya dikit-dikit. Itu cara beli. Sekarang ini uang 1 miliar BTC dibeli di Indodax itu naik loh. Karena harga rata-rata yang jual di Indodax nggak ada sebanyak itu. Ini ada 0, sekian, 0, sekian. Harga rata-rata order bukan. Ini impact, beda. Ada pertanyaan lagi? Nah, semua udah ada nggak wallet Unielon? Ada nggak? Tokennya. Jangan klik Doge-nya token itu transfer, yang send itu bukan. Klik di tokennya itu. Karena ini beda sedikit dari jaringan lain. Kalau kita mau transfernya token Inscribe, klik Inscribe itu, namanya transfer. Tapi di alamat begitu. Oke? Nah, nih. Alhamdulillah. Oke. Kalau kita klik apa? Tunggu hilang, Pak. Kalau kita tulisan Unielon ini, itu kita mau buat banyak account. Dia nggak ada frase. Satu frase akan buka semua account. Ini. Tapi kalau kita klik yang tulisan di atas itu setiap wallet punya frase sendiri-sendiri. Oke? Setiap transaksi yang ada di dalam chain-nya Doge ini paling banyak cuma 2. Kalau teman-teman beli di market tiba-tiba dia pakai namanya slow, customin aja. Jadikan 20. Siapa yang letakkan gas fee yang paling besar, dia yang paling cepat dapat. Di saat transaksi. Contoh saya nih Ferry nih, Ferry udah penuh, Pak. Ferry udah penuh loh, Pak. Ya, saya tambah, Pak. 100.000 lagi. Oke, Bapak, masuk. Yang keluar. Yang ini keluar. Gitu. Nah, begitu. Tiket sama-sama tiket loh. Dan itu terjadi di chip. Oke? Alright. Ada pertanyaan tentang sistem? Ini ada NFT. Di dalam Unielon ini lengkap sekarang ini. Bisa buat NFT, bisa simpan audio. Tapi saya nggak rekomend ke situ lah. Buat capek aja buat audio. Karena saya bukan pemusik sekali itu. Kecuali kalau anak yang buat. Asiknya kok nggak naik juga. Nggak jadi asik. Oke? Ini NFT-nya. Dan NFT ini cuma diketik aja. Saya mau Elon Musk naik perahu ke bulan. Nanti akan ada gambar Elon Musk naik perahu ke bulan. Serius. Dia udah sebagai AI yang berfungsi buat NFT itu. Ini kalau nggak salah satu NFT buatnya 1000 Doge. Nanti ada marketplace-nya khusus kayak OpenSea yang jaringan Dogeto. Jadi masih berkembang untuk menarik semua pasar yang ada di Doge ini. Jadi nanti kapalnya Bitcoin udah ada namanya pasarnya Bitcoin. NFT khusus Bitcoin, dan sudah ada di jaringan Bitcoin. Di dalam jaringan BRC20 sudah ada game NFT pertama dari Bitcoin, namanya satu kucing. Serius, satu kucing, one cat. Kalau mau beli token itu bagus juga.
Informasi yang betul. Bukan beli tuan live. Serius. Satu kucing namanya, One Cat. Itu game metaverse yang bakal dikoneksi dengan DRC20. Game itu bisa dimainkan pakai Apple punya yang baru itu loh. Yang kacamata yang bisa, yang gini kayak orang gila gitu kan. Nah, serius. Harganya kalau nggak salah 18.000 ringgit. 4.000 dolar. 4.000 dolar ya 60 jutaan, 70 jutaan satu. Dan nanti kita tunggu China copy. Oppo keluar, mungkin murah lagi harganya. Insya Allah pasti di copy punya version Android. Kita tunggu, nanti kita nggak pakai handphone lagi. Bagaimana lagi kacamata ya? Ini ngapain bapak nih? Zikir nih, bukan? Dihitung duit nih. Harusnya nabrak tembok. Oh enggak nampak tembok, dia nampak semua jalan nampak. Cuman apa yang kita nampak ini sama persis kayak film Tony Stark. Ini real loh. Semua film-film yang ada kayak Thor-nya itu, dia bilang bintang mati, itu ada dalam Quran loh. Bintang mati. Sejempol ini masuk ke Jakarta, bumi hancur. Namanya Newton apa namanya? Aneh namanya. Bintang mati. Makanya nggak bisa angkat. Ini sebesar jempol jari aja seberatnya kalau nggak salah 100.000 ton beratnya. Nah, itu benar. Teknologi nano itu benar loh. Kita tinggal tengok. Bila anak-anak kita tengok, kita bilang ngapain lu tengok film ini? Dia buatnya susah loh itu. Bukan kayak sinetron yang matanya ditengok 2 menit. Enggak, itu real. Apa yang diceritakan oleh situ itu akan terjadi sekarang. Film Terminator, film The Matrix, film Iron Man. Ada itu kacamata itu, canggih bu. Wih keren. Kita tengok bokep pun orang nggak tahu. Serius, saya mau buka. Wah, serius, bener. Coba cek, mahal harganya. Jadi kita baring pun aman, duduk pun ini nungging, pun bisa. Serius, sekali air lagi bisa mandi sambil nonton. Dan canggihnya tengok, makanya Elon Musk sampai dipikir ngapain gua Diego kayak gitu. Lu tanam aja chip pada otak lu, udah selesai. Tapi siapa berani tanam chip pada otak? Dan jadi susu haram. Oke, ada pertanyaan? Oh, aku pikir malah angkat tangan tadi. Ayo Pak, ini momentum. Saya bukan prediksi lah. Makanya saya pernah bilang di Zoom, dia sama kayak cewek. Waktu saya ngomong sama ownernya, kita tahu owner bakal naikin harga. Ini LP masih kecil Pak. Unit itu sahamnya sampai 1.200.000 USD. Pernah ada LP sebesar itu. Anggap kalau LP kita sebesar itu, paling kecil lah rata-rata kita yang ada dalam ini udah ada 1M. Gak usah banyak deh. Gak usah kita kan bilang, wah aku kaya banyak, 1M udah cukup. Jadi lebaran ini insya Allah dapat duit. Jalanin aja network. Network kan besar itu tuh. Siapa yang belum ada naik peringkat? Nanti kita naikkan peringkat. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini udah jam 9, masih lama nih, 2 jam lagi loh. Masih lapar makan, tuh makanan masih kenyang. Tanya aja lah apa tentang aja yang sama. Dan sistem ini luar lagi dari sistem yang kita selalu main. Kalau saya yang sering dimainkan, saya nggak mau main. Kalau ada leader yang datang, lu main sini deh, dapat bonus 30%. Saya bilang ini, aku buatkan besok siang 90% lu ambil, 10% setor ke gua. Nanti gua bayar lainnya. Nggak berani kan? Nggak, rata-rata nggak ada yang berani. 90% lu ambil dari omsetnya. Hari ini ada closing $1.000, ambil 90%. 10% setor untuk bayar sistem. Kalau scam nanti siapa aja gambarnya, karena nggak ada pembayaran. Jadi New Fight ini buat sistem AI yang berfungsi di dalam deck. Dan itu bisa berfungsi 2. Selain 3 sebenarnya, ada namanya Mavebot, ada namanya volume trading, ada juga namanya arbitrate. Arbitrate memang bisa di deck, cuman IT-nya nggak pernah bisa ada sampai sekarang. Contoh, saya tahu Mavebot. Mavebot itu kalau teman-teman bisa lihat namanya di after scan, itu ada transaksi yang delay. Dan saya punya teknologi itu bukan kecilnya besar. Sistem-sistemnya itu coding. Nanti sistem yang delay ini diambil oleh robot saya. Transaksi ini dirangkuli dengan biaya cuma 1.
Yang biaya-biaya ini diambil oleh Mainboard ini berbentuk Ethereum. Karena transaksi di Ethereum itu adalah besar kapasitasnya. Mungkin $19, $200, $300 transaksinya. Biaya gas fee. Itulah kegunaan Mainboard. Kalau saya ada sistem ini, buat apa saya jadikan network? Bodoh amat. Setiap transaksi yang berhasil dalam sistem saya dapat untung kok. Ngapain saya kasih sama orang jalan network? Satu. Kedua namanya arbitrage. Arbitrage ini bisa dipakai di jaringan, biasanya di Solana. Transaksinya murah, digabungkan dengan BRP20. Tetapi ini nggak boleh semua. Mungkin transaksi hari cuma ada $1.000 aja. Transaksi e-swap langsung dijadikan USDT. Ini bisa. Ada lagi transaksi yang namanya volume trading. Volume trading ini orang beli kita dapat, orang jual kita dapat. Orang beli kita dapat, orang jual kita dapat. Itu volume trading. Bukan di spot dan future trading. Ini volume trading. Nah, apa volume trading yang paling besar sekarang? Bitcoin dan BNB. Itu ada di Bitix. Volume itu setiap kali kita dapat tung. Tapi charge-nya kecil, 0,5%. Dan robot inilah saya jalankan, namanya NewFi. Robot ini yang pertama yang bisa narik dana melalui Block Explorer. Belum pernah ada. Dan ownernya ciptakan proyek yang gak pernah terpikir sama saya sekali. Akhirnya dia bilang, wah leader Tala dapat duit loh. Cincai lah, hari ini kita kembalikan semua dana. Kita buat sistem yang leader dapat duit loh. Nah inilah sistemnya oh. Oke? Wow. Dan itulah saya trust ke sistem ini dan saya ikut sampai sekarang. Owner yang sama. Oke? Ada pertanyaan? Ini conteng-conteng semua loh Pak. Oke, ada pertanyaan ayo, malam masih awal. Siap. Oke. Lagi turun lebih bagus. Kemarin saya sempat beli 2000 koin WDOG di angka 0,000981 sekian. Nah, hari ini saya ada untung berapa banyak? Tapi nggak banyak sih, 2020 top. Jadi kaget sih 24.000 koin. Serius. Kemarin dijual di angka 0,0005. Saya sempat jual juga. Wah, enak. Dan ini teknik trading. Ambillah momen ini. Saya cuma mengajarkan aja inilah bangsa pasar yang bisa dimainkan. Setelah Imlek, percayalah ini akan hilang. Target owner itu 1 doge. Wow. Ada dia ngomong bahasa Cina nanti tak tunjukin nanti error pula. Owner Nanti kita tunjukin. nanti ada di laptop Bang. Tapi jangan rekam. Kita buat ada lah. Jangan rekam. Karena ini private antara saya dengan owner. Beliau, Pak Anton, dan juga ada beberapa orang lagi. Kita udah tutup. Setelah kita jalan di scrap, kita akan cerita tentang owner. Karena kalau kita cerita tentang owner, orang tak bakal mau beli tokennya. Oke, nanti di akhir kita tunjukin. Tapi jangan rekam. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke Pak. Di token pocket itu WG-nya tanpa gas fee, tapi di charge 5% fee. Benar kan? Betul. Itu toh, dan nggak pakai gas fee. Jangan salah transfer. Ingat walletnya harus ada D di depan. Bukan madu ya. D. D itu adalah khusus untuk teknologinya Doge. Bukan dari exchanger wallet ya. Dari walletnya Unilon. Kemarin kan waktu kita Zoom, teman-teman bilang, Pak saya nggak ada wallet Unilon. Sebenarnya di dalam token pocket bisa buat wallet Doge. Nanti kita ambil frasenya, bisa recover lagi frasenya di Unilon sebenarnya. Ambil aja wallet Doge itu, kasih aja. Ya Pak, bandingan? Sebenarnya bisa. Tapi dalam token pocket nggak muncul inscribe itu. Nanti cara munculin, cover lagi passwordnya, cover lagi frasenya itu di Unilon, nanti muncul inscribe itu. Gitu. Oke, silakan Pak. Mas Hendrik, untuk yang penarikan ini dari token pocket. Setiap hari, contoh hari ini kita dapat 1 juta token dibeli dengan harga $100, benar kan? Ya.
itu kan dibahagi 180 hari per harinya itu kan dapat berapa? Benar kan? Nanti dia akan lari ke current otomatisnya. Ya. Jadi bila dilari ke current, setiap hari current itu dapatnya bagaimana? Kalau token ini ada 1000 di dalam current untuk hari ini ya, itu dapat untungnya 10%. Oke, 1000 10%-nya berapa? Ayo. 100. Nah, 10. mana pula 10? 100. Nah, Oke, 100 dibagi 30 hari berapa? Ayo. 3. Ginilah tiap hari dapatnya. Dan dapat 3 hari dia akan masuk jadi 1003. Nanti dibagi lagi 10. Lalu dibagi lagi 30 hari. Begitu seterusnya income yang di current itu sebenarnya. Oke? Matchingnya pula sama. Kalau saya A1 kalau nggak salah 2%. 2% dari mana? Dari sini. 2% dari 1000 berapa? Dibagi 30. Begitu terus. Nah kalau V6 sama dapat. Lu dapat, gua dapat. Oke? Paham? Ada yang belum paham tentang current? Kalau dia belum pede, kalian jalan terus profit. Kalau yang sekarang kan nggak ada karena lagi Pak. Jadi nanti otomatis masuk current. Current itu dulu kan dibagikan yang 50% free. Tapi sekarang yang dari profit kita harian itu nanti dimasukkan ke current. Yang lama apakah mengikuti sistem yang baru? Yang lama Yang sudah berjalan. Yang lama insya Allah masuk ke sistem baru. Tapi bedanya nggak ada 50%. Otomatis. Saya udah minta ke bos. Ngapain gua simpan di sini nggak ada untung pun? Ya nanti makasih ya cincang. Jadi kalian kapan pun bisa beli. Di dalam wallet itu ada 2 button. Membuka inscribe.login. Kita aset. Kalau kita WD kan mesti transfer dulu kan Pak? Ya, transfernya itu sama persis kayak gini. Klik transfer itu kita baca. Yang paling penting saldo kita harus ada di extractable ini. Extractable itu yang dana bisa di withdraw. Jadi pahamkan total aset adalah digabung dengan extractable, current, sama mining. Itu total aset. Mining itu adalah yang dana di lock 180 hari itu yang dicicil setiap hari. Current quantity itu adalah profit chance yang kita dapat 10% setiap bulan itu. Oke? Kalau extractable dana yang bisa di withdraw. Jadi kalau nggak ada di extractable, ditransfer dulu. Oke? Nah, ini bagus sih. Dia pas up bonusnya enak. Ada pertanyaan lagi? Berarti hasil mining itu langsung masuk ke extractable Pak? Benar. Hasilnya nanti dia akan masukkan langsung otomatis. Setiap hari Pak? Tiap hari. Oh ya. Setiap hari ya. Tiap hari. Dia nggak ini dulu, nanti dimasukkan. Bos lagi buat. Kalau belum berhasil, bos lagi buat. Dan bos bukan bilang super kayanya orang lebih kaya dari dia. Tapi 2 proyek saya buat sama dia, belum bilang gila-gila. Ya siapa? Yang pertama masuk kan itu kan 50% current yang dikasih. Dan itu kan istilahnya dia setiap bulan kan dapat 10% kalau tidak Benar. dipindah. Ya. Oke. Sekarang tadi saya dengar sepertinya kalau misalnya kita kan jalankan network, terus kita dapat bonus. Bonus sekarang Kalau bonusnya beli dari 500 sampai 10.000 itu bisa masuk current. Kan yang dicicil. Bonusnya nggak bisa masuk current itu bonus sponsor. Kalau V1 itu 8% plus 10% dari 50%. Paham? tetap 50%. Tetap 50%. Jadi gini, dulu kan kita beli 100 dapat 50% kan, 100 di lock. Ya. Jadi sekarang pun sama, cuma ini aja dihilangin. Jadi profitnya dari bonus kita itu sebenarnya 18% dari $50 sebenarnya. Oh, 50%-nya. Ya, jadi 50% sebenarnya. Nah, jadi 8% plus 10% kalau V1. Dan itu bonusnya pas up. Jadi begini, kalau kita masih V0 udah masuk $100, kita harus wajib Atau silakan. atau Jadi kita harus daftar dulu dan tunggu jam 00. ya. Kalau ini udah jadi A1, barulah yang besok kita daftar masuk ke sini. Dan siapapun yang mendaftar di bawah ini akan masuk ke sini 8% plus 10%. Oke, gitu.
Pass up terus. Jaringannya unlimited. Selagi, oke. Kalau sama level itu bagi dua hasilnya. Mau hasil apapun bagi dua. Nah, makanya dia nggak bisa curang ini. Kalau 3 istrinya, ya bagi 3. Wow. Nah, kalau 10 istrinya, bagi 10. Enak. Nanti buat ikon. Ini bini abang yang pertama, ini bini abang kedua, ketiga, keempat, kelima. Alas selesai yo, ada jalan di bawah. Dapat bagian satu lah. Mantap kan? Nah, sekampung rugi bang. Kawin sekampung. Kita di kawin harus tukar-tukar daerahnya. Buat blockchain lah. Satu di Jawa. Makanya kalau kita outstation, oh kenapa kali lambat pulang bang? Abang ada kerja loh di sini. Ada rumah di sini. Bapak nanti ntar lagi nih kan, mau baca. Ayo ada pertanyaan teman-teman? Oke. Pertama kita buka dulu token pocket. Token pocket dah. Token pocket udah. Ini token pocket ya? Ya anggaplah gitu. Enggak. Oke. Ini Tronlink Bapak Ibu. Oke. Sama aja fungsinya. Tulis di saat kita mendaftar kali pertama, ambillah link referralnya, bukan diketik ya, ataupun diklik, di hold. Nanti ditulis copy. Barulah kita kembali ke token pocket, dipastekan di tulisan browser. Di sini. Web3. Ya, Web3 ya, dia browser. Setelah connect-nya memastikan ini connect dari wallet kita, itu harus tertulis di atas ini address wallet kita. Pastikan address itu depannya T. T itu tandanya TRC20. Oke? T itu TRC20. Oke teman-teman? Oke. Lalu kita harus ada 2 token yang berbeda. Kadang-kadang kenapa harus butuh Tron? Tron itu adalah bensinnya untuk mentransferkan yang USDT-nya tadi. Oke? USDT pula yang kita transfer di jaringan ini dari Indodax ataupun Binance harus namanya TRC20. Ya, TRC20. Ada pertanyaan? Boleh clear? Oke, setelah itu duit udah ada di sini, udah kembali ke papan belakang di sini, belakang dah. Nah, barulah kita ambil package-nya. Klik buy dan 2 konfirmasi yang kita lakukan. Itu harus masukkan password. Makanya setiap wallet di token pocket itu, walau jaringan TRC20, walau jaringan BP20 itu bisa buat semua jaringan yang disupport oleh token pocket, satukan aja lah walletnya, itu namanya aja. Jangan nanti ini Tron Biniambo yang di Tanjung Pinang. Jangan macam itu, lupa deh. Satukan aja passwordnya. Kenapa? Semua wallet itu sama, cuman beda jaringan. Sama kayak Bapak Ibu beli di Lazada sama di Shopee. Paham kan? Jadi kita gunakan TRC20, connect, confirm, lalu dia akan minta password. Buat password sesimpel mungkin, tapi ada kata-kata kuncinya, hashtag atau apa segala macam, bebas. Lalu selesai pangkalan. Oke, sampai sini paham? Ini cara untuk pendaftaran baru user. Ini untuk sekali pakai saja. Setelah itu kita gunakan jaringan DRC20 dari semua profit means sekali. Oke? Lalu bagaimana kita melihat asetnya? Kita kembali ke aset ini, tulisan aset. Saya nanti akan minta juga sama bos tulisan dolar total dari aset itu, biar kita nampaknya mata segar. Token naik, tiba-tiba dolar, wow, kok tiba-tiba jadi 10.000. Oke? Dengan asumsi harga yang waktu hari ini. Total ins itu total semua, dari total mining, current dan segala macam yang ada insnya dalam ini. Jadi kita masuk 100 dolar, oh ada yang tahu 100 dolar. Dan untung berapa Pak? Sudah 300 loh. Bisa beda berapa? Separuh kan legasi. Jadi nilai dolarnya tak minta. Coba tampilan. Oke? Setelah itu cara untuk transfer, saya klik withdraw kok nggak muncul? Karena dana tidak ada di ekstrak ini.
Caranya harus klik transfer dulu, persis kayak Binance, transfer saldo ke dalam spot, transfer saldo ke dalam wallet future, ataupun transfer saldo ke dalam wallet saving. Ini sama persis itu. Klik dulu transfer ini untuk menarik saldo ini masuk ke extractable. Setelah itu pastikan di sini ada teknik yang teman-teman harus pastikan. Nolnya berapa? Pastikan koma sama titik itu ada perbedaannya. Koma itu masih bisa diselamatkan, kalau titik udah mati. Kalau dia tulis 1 juta, itu titik. Kadang-kadang dia nggak tulis, dia tulis koma aja. Pak, saya nggak bisa WD, Pak. Ya iya, kan komanya begini. Kalau mau WD semua angkanya, titik aja. 5, 6, 9, 10. Bisa WD. Oke? Paham? Mantap, jauh. Itu yang kejadian kemarin, ada temen yang WD, dia pakai titik gitu, koma linearnya nggak masuk. Ya, makanya waktu sekolah matematik kamu pasti masa koma dan titik nggak tahu. Kalau koma mati suri, titik itu mati. Kalau dengan kata-kata pun kita aja sedikit. Kalau kata-kata saya akan makan titik, ini mesti bisa kamu lagi. Kalau titik berarti ada ayat baru, kata kerja baru. Begitu juga dengan angka. Kalau mau buat, ya ketik aja yang di depannya. Oke, kita lihat nih, saldo kita ada sekian, titik, sekian nomor kecil kan? Ya udah ambil yang di depannya aja. Hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 sekian. Oke, kirim. Udah selesai. Pas di titiknya itu berhenti. Oke? Oke. Nih betul nih. Nah ini titiknya nih. Tap di sini. Kadang-kadang kalau duitnya kuahnya banyak, dia ada koma. Oke? Dia nggak salah kirim karena ada fee di sini. Teman-teman salah kirim, potong 5% loh. Ya kan? Ada pertanyaan lagi? Oke, lalu di sini itu bisa lihat levelnya. Pastikan di saat pendaftaran yang keempat untuk menarik semua bonus, level ini dipastikan Tuan Bapak Ibu. Kalau masih A0, jangan berdoa. Telepon lagi kita ini, Pak, gimana nih Pak? Ya, bagilah sini sejuta kita jadikan. Telepon Bu Eli, Bu, aku mau naik L8 Bu. Kita kasih. Tapi betul-betul jalan, nggak masalah. Oke? Ada pertanyaan lagi? Tentang sistem? Oke, di saat kita klik withdraw, Bang, kembali maaf Bang, Oke, di saat kita klik withdraw, di sini dia kasih announce. Klik Bang. Boleh. Oh, tidak ada extractable ya? Tak ada. Tak ada, macam mana? Oke, kalau klik withdraw, pastikan wallet kita yang di Uni Elon. Jangan masih ingat Uni Eli. Betul. Uni Eli legend di Batam. Au. Uni Eli aja. Sebentar. Di saat pertama kali kita login ke sistem ini, kita klik wallet itu. Lalu klik ditekan Windows itu, lalu dia ada tulisan Add Chrome. Klik aja. Pastikan menu tampilannya itu desktop view. Kita bisa lihat. Jadi function HP itu ada back, ada hold, ada kita bisa select yang lain. Tapi rata-rata Bapak Ibu saya lihat yang pakai HP back. Itu nggak bisa pakai HP kayak gitu. Bagaimana pakai HP yang select di muka ini kan? Dia ada namanya layar yang berbeda, ada yang di hold, ada yang lagi berjalan. Pastikan add itu berhasil. Setelah add itu berhasil, lalu dia tulis itu remove from Chrome. Berarti tidak berhasil itu. Kliknya di mana? Kliknya menu 3 pojok atas tuh. Klik di menu itu. Di bawah sekali. Nampak di situ. Pilih desktop. Udah Elonnya. Udah. Pastikan udah Elonnya di situ. Ini namanya Windows Wallet. Ini belum pernah ada lagi. Mungkin teman-teman baru. Dulu cuma ada mining wallet, Windows wallet belum ada. Ini Windows wallet. Windows wallet ini khususnya baru bisa dilogikkan di Chrome saja. Oke? Lalu dibuatlah di sini enaknya buat
buat walletnya kita tinggal centang aja di bawah 12 frase itu, di screenshot, lalu udah bisa pakai. Oke, setelah itu dihapus. Jangan kayak teman kita yang satu sampai 300 halaman wallet itu, makanya kadang-kadang bisa connect. Oke, dihapus yang ini, klik aja connect wallet yang di atas, otomatis dia connect punya, karena dia kebaca. Oke? Tanggalnya connect ini Iya. ada address lagi. Nah, tuh. Kalau masih ada teman connect wallet itu berarti belum connect. Kita buang lagi Windows ini, masuk lagi yang baru karena ada captcha. Itu cokinya. Coki itu sebenarnya Windows. Nanti tak jelasin susah. Jangan jelasin lah. Masih ini aja berman. Ya kan? Dihapus dulu yang ini, dimasukkan ulang. Refresh. Oke? Pastikan di dalam wallet kita itu jangan banyak yang kayak ini Windowsnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan. Itu yang sebenarnya error. Karena dia research berbagai jenis. Makanya waktu research ini dia muat. Oke, khusus ini aja. Oke. Setelah itu konekkan wallet. Sekarang bisa satu-satunya wallet bisa dibuka di Hyper-P wallet. Hyper-P ini adalah exchanger juga. Tapi I tak recommend lah. Ya. Sebab I tak recommend, jauh sangat kita nanti Hyper-P. Ada teman-teman yang mau tanya lagi? Kita copy wallet tadi. Udah, wallet udah. Kita copy wallet. Pastikan address wallet itu yang di atas itu, Pak. Nanti kita tanya address wallet itu yang mana? Address wallet itu pastikan address wallet kita yang di atas itu. Biasanya address wallet itu pantatnya dipajang, depannya juga dipajang. Kalau kita mau pastikan benda ini benar nggak wallet kita, rata-rata kita pastikan pantatnya, Pak. Kalau pantatnya 4 angka itu benar, berarti benar lah wallet itu. Dan depannya harus D. Ya, jangan salah satu wallet. Ini blockchain Doge bisa hilang loh, serius. Hilang. Nah, nanti tinggal sejarah. Dulu Ambo beli juga Inscribe 10 juta Ambo transfer, tapi hilang salah satu angka. Ini berapa? $1. Nah, nanti. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Oke, di saat kita transfer, itu transaksinya berjalan di dalam sistem itu hitungan 24 jam. Karena mungkin banyak transfer kejalan 1 menit. Kemakin banyak orang withdraw, lama di sini. Plus kampus lah. Makanya jangan salah sangka di dalam Indodax. Waktu Doge naik tinggi-tinggi, kenapa dia maintenance kan? Karena wallet Doge itu bukan boleh transaksi banyak. Error. Paham? Dia bukan kayak Ethereum, kayak Solana sampai 500.000 transaksi per 1 detik. Enggak. Ini teknologi yang terpercaya dan owner tidak ada, yang lain itu punya owner. Oke? Ada pertanyaan lagi? Dan buka ini yang lontar. Tulis Bapak Ibu. Ini dikhususkan untuk Bapak Ibu paham aja. Makanya diulanglah bertanya. Biar gua capek lu nanti makan lagi di belakang. Oke, cara untuk membeli dan menjual hasil yang ada di dalam wallet, jangan buka wallet aja. Wallet itu dikonekkan aja sudah cukup. Pertama, kita harus tengok dulu harganya hari ini. Oke, di dalam wallet itu pun udah kelihatan harganya. Bapak, abang buka wallet itu sebentar. Wallet ini abang, atas. Kalau Bapak mau tengok harganya hari ini di bawah ini udah ada tertulis harganya. Dari nilai yang aku punya aset sebanyak ini Inscribe-nya, udah tahu berapa banyak Doge yang kita miliki dan berapa nilai dolarnya ada di sini. Oke? Lalu, wah ini untung ini. Dihapus dulu. Hapus wallet ini sebentar dah. Lalu transfernya minta Bang, sekali lagi dah. Nanti kebetulan buka walletnya. Kalau mau transfer token ini, scroll ke atas dah. Oke, contoh ini Inscribe nih. Kita mau transfer Inscribe, jangan send. Jangan send.
Ini khusus untuk Doge saja. Kalau mau send, memang alamatnya sama, tapi tempatnya lain. Klik di inscribe ini, transfer inscribe. Oke? Paham? Paham. Oke. Itu yang pertama. Yang keduanya, back dah. Pastikan, back lagi. Pastikan. Ini saya ulang banyak kali. Isilah 10 Doge di sini. Gas fee-nya. Itulah keuntungan blockchain. Siapa yang mining itulah hasilnya. Gas fee ini penting diisi. Minimum 10. Akan dipotong berapa, Pak? Suka hati Bapak dia. Kadang 1 dikasih, kadang 0,7, kadang 0,5 malah. Tapi kalau kita mau cepat di market, waktu harga murah, harus custom. Siapa yang letak lebih banyak gas fee-nya, dia yang akan dapat. Oke? Paham? Oke. Setelah kita dah lihat di wallet itu, di mana lagi kita mau lihat harganya? Di analitik ini, Pak. Analitik kan? Bukan bilitik ya, Pak. Analitik. Lalu diketik analitik, diketik pairnya. Pairnya itu sama persis kayak di Indodax. Ada namanya BTC DR. Klik. Baru kita lihat harganya yang di atas. Oke? Lalu kita lihat dulu antriannya. Jangan langsung beli, jual. Scroll ke atas dah. Ini sepi nggak? Kalau ini nggak sepi, itu antrian kita panjang loh. Ini yang kita jual ini adalah teknologi DEX. Kalau cek harga rata-rata, dia berubah langsung. Di sini harus ada konfirmasi dari blockchain. Itu bedanya. Ini real punya. Dan ini adalah wallet yang betul-betul ada isi saldonya. Itu bisa dicek di Doge Change. Ini bukan tipu punya. Ada yang merah. Yang merah ini fail. Mau beli 2.507 Doge, fail. Kenapa? Di saat dia beli ada orang beli. Gas fee orang itu lebih besar, fail. Oke? Pastikan gas fee kita ada. Kalau dia tulis gas fee 0,7, custom aja, ada nanti cie. Lebih kadang dong, kemungkinan dapat. Disitulah rebutan akan terjadi di saat kita beli. Kok tiba-tiba ada yang fail, ada yang not paid? Di situ. Dan pastikan dulu pasar sepi. Kalau di sini unconfirm, pastikan di sini dulu. Dia jual atau beli, dijual atau beli. Semuanya harus dipastikan. Teman-teman harus paham. Di saat kalau market ini udah berjalan besar, Pak, saya jual kok lama, Pak? 2 tahun nggak jalan-jalan. Pasti kita punya termendok. Itu bisa 2 hari sangkut di blockchain untuk dikembalikan. Ini real loh. Paham ini? Oke, kalau ini sepi, dan inilah kita trading ini di dalam teknologi blockchain namanya. Bukan dicek. Oke? Lalu masuk cepat ke sini. Pastikan ini adalah ini salah dah, sweat. Pastikan ini adalah inscribe-nya. Di sini adalah Doge. Jangan ketik max. Kalau di Siko bukan max namanya, udah. Max ini jangan diketik karena saldonya bukan semua yang dikasih, ada sisa. Kalau benar-benar tuan-tuan ketik, ketik, titik. Ketik. Oke? Jangan max. Coba klik max, pasti sisa. Coba dah ketik max dah. Sisa. Teknik jualnya. Lalu penukaran yang pertama supaya kita nggak banyak tekor, slippage-nya ditukar. Kalau dia masih sepi, slippage-nya kecil. Ketik slippage itu 0,1%. Kita praktek. Kita praktek. Ya. Kan alunai arah gue rugi dari gue. Untuk praktek. Untuk praktek. Baik. Dan Coba tengok 0,5 kan? Nanti dulu tukar slippage-nya. 0,1 kecil. Ini pun berubah nampak. tapi jadi lama.
Nggak apa-apa lah lama, tapi kan sepi. Macam Nieli bilang, ini tahun dibuka, tahun ini sepi ya. Kita yang pergi yang sepinya. Oke, confirm. Oke, lalu di sini ada namanya mau milih jaringan kilat ataupun jaringan normal. Oke? Ini ikut kondisi alam yang saya jelasin tadi. Kalau custom tinggal ketik. Kalau normal berada 0,7. 0,7 Dodge. Kecil. Oke. Dan di dalam teknologi blockchain ini jangan ketik. Jangan. Nanti banyak loh. Itu semua fail. Sekali aja. Oke, kita refresh yang ini, kita boleh tengok dia confirm di sini. Nah, Ini dia. di refreshnya juga boleh. Nih, confirm. Ini itu memang hitungan teknologi blockchain. Ini bukan kayak yang lain. Makanya di saat bos mau konsistenkan analisis ini dari 1 sampai 5, ini target udah masuk Gate.io. Itu ada 3 token dari Unielon bakal masuk Gate.io. Pertama unik, kedua Bunny, ketiga Inscribe. Wih. Target bos. Nah, target bos ya. Alright. Nah, ini bisa dicek di teknologi blockchain. Oke. Sampai di sini komplit dia, Bapak Ibu. Komplit. Ya. Alright. Ada pertanyaan lagi? Ini belum WD sepenuhnya loh. Masih jadi bentuk WD. Ya. Teknologi miningnya dasar dari mana? Cina kan? Bitcoin itu logonya begini Pak. Cina punya filosofi. Aku sekolah Cina itu belasan tahun. Kalau dipotong lalu dikembangkan jadi rama-rama 8118 Pak. 8118. Kaya satu-satunya kaya besar. Ini nomor plat yang termahal juga di Malaysia. Gak tahu di Indonesia. Lalu total supply-nya 21 juta. Kalau 21-nya jadi 0, itu 8. Desimalnya juga 8. Oh, ini kebanyakan nih. Bener ya? Betul lah. Alright. Jadi 8. 8. 21 itu A sama K. Kalau kita main angka 21 blackjack. Makanya di bit terus. Namanya kayak judi. Bit. Berarti ini produk Cina ya? Ya. Makanya Cina dia nggak khawatir. Nah, itu ada nggak China dari kripto buka blockchain khusus China? Ada. Dan dia mining dulu pakai pabrik Pak, pakai batu arang, rata-ratanya impor. Arang batu dari Indonesia untuk mining yang pertama dulu. Karena listrik mahal di China. Ini real bukan? Lalu kenapa dia kerjasama dengan Rusia? Dia nggak peduli banyak emas. Rusia punya ETH. Aset franchise di dunia ini ada di ETH. ETH buat layer lagi dari India untuk Matic. Oleh gua, dia buka lagi layer kedua, AVAX dan segala macam nenek moyangnya di sini. Dana itu di mana? Di sini. Base-nya apa? Bukan emas tetapi BTC. Pedoman. Nanti token lagi BTC belakang, BTC. Setiap token punya owner scam, termasuk Luna Foundation. Luna Foundation itu adalah satu-satunya owner yang bahkan mempunyai BTC yang terbanyak sekali scam. Kenapa scam? Karena dibunuh sama BlackRock. Dia minjam dulu dari Gemini. Minjam hampir 200.000 BTC. Lalu dia beli sama ownernya, ada diskon USD-nya. Lalu dia jual, dia pompa, dia jual, drop. Banyak mati. Bunuh diri. Jadi orang yang banyak token bisa jatuhkan market, bisa aman. Makanya jangan FOMO. Beli di harga tinggi. Harus edukasi yang paling penting. Oke. Nah sekarang China dan Rusia, Amerika pun takut. Semua bisnis akan scam, termasuk usaha apapun bakal scam.
Kita udah alami di waktu pandemi. Dan ini bakal terjadi pandemi ketiga. Kita nggak tahu kapan. Tapi kita siap-siap. Halving. Waktu halving yang kemarin bisa naik harga 1 miliar itu karenanya ada pandemic. Adanya web ticket. Adanya NFT. Makanya token naik. Sekarang pertanyaannya, apa game yang ada untuk naikkan token jadi 1 miliar BTC? Ada nggak? Proyek apa? Orang kejar-kejar semuanya FOMO. Wah, nanti lagi harga Bitcoin $100.000. Dari mana? Dari mana? Siapa yang mau berdana lagi di situ? Kemarin baru ETF code, Exchange Trade Fund masuk, BTC drop. Dia nggak mau, orang kaya. El Salvador beli di angka 42.000, dia drop kan sampai 30. El Salvador miskin sebentar kemarin. Ini real punya loh, ini bukan main punya. Siapa yang punya frase dia punya token, bukan siapa simpan token di exchange dia punya token. Jangan salah. Kita harus milih token sekarang ini, bukan token baru yang kita beli. Milih tak? Saya milih Inscribe untuk cari doge. Jangan salah. Saya milih Inscribe untuk cari doge. Cari doge. Ya. Emang saya cari Inscribe untuk apa? Cari doge. Doge-nya nolnya masih banyak untuk peluang naik lagi. Kalau kita beli BTC 100 juta hari ini, start dia drop jantungan loh, aduh 80 juta dia kan. Nah, benar kan? Betul. Kalau nolnya masih banyak, peluang kita masih kaya. Dia bisa naik 1000 kali lipat. Berarti bagusnya setengah doge, setengah Inscribe atau Bebas. Kalau udah untung itu kan itu fair. Bagi yang peluang-peluang lagi. atau di Inscribe semua bagusnya. Itu nextnya kita education. Oke, ini cara bagaimana kita ngumpul Inscribe untuk bagaimana kita cari doge. Semua orang kemarin bagaimana ngumpul token, tapi untuk apa lu kumpul? Aneh kan? Project apa? Project untuk apa lu kumpul token ini? Saya buat di sini untuk kumpul doge. Baik, ada pertanyaan lagi? Udah jadi ini konfirmasi. Kan kita ada Wedoge itu, ya kan? Kita pergi ke namanya Wedoge yang atas ini. Wedoge ini kita klik yang bagian withdraw. Karena ini pemahaman satu. Di dalam jaringan DRC20 yang berguna itu adalah Wedoge, doge yang di wrapping. Maksudnya 1:1 doge yang ada di dalam chip. Dia masih connect di blockchain, tapi gunanya itu Wedoge. Lalu Wedoge ini kita klik bagian withdraw, yang ini bisa kita tulis 100%, dia langsung tulis. Klik 100%, nggak ada fee dari sistem ini, ada fee dah? Scroll ke atas. Ada ya? Ada fee? Ini fee-nya 0,5 doge dan juga fee transaksi. Itu aja. Selesai. Setelah jadi doge, carilah doge yang bisa kita cairkan jadi duit. Di mana? Indodax. Ini tak tulis betul-betul lah, kasihan sekali. Ini sambil kita coba proses ya nanti. Ya. Ada ini juga. Teman-teman harus cari Indodax. Jadi wajib ya, bos. Hah? Indodax wajib. Sebenarnya yang bisa jadikan rupiah itu wajib. Kalau saya pun bisa jadi rupiah, Bapak bisa jual ke saya sebenarnya. Tapi kalau kita depan-depan, kalau Bapak jauh dengan saya baru kenal pula, nah itu cari masalah namanya. Tiba-tiba doge Bapak baru transfer aja, Elon Musk tiba-tiba tweet naik 10 kali lipat. Saya mati kan sampai Pak, mana nih? Besok doge turun saya datang lagi Pak. Kemarin hilang Bapak. Mulai lagi doge. Ingat ya, yang bisa dicairkan, kita tidak bisa percaya sama human karena human error. Kita bisa hilaf, kita ada kebutuhan diri kita sendiri. Makanya teknologi diciptakan AI. Kemudian nanti satu hari presiden kita pun AI. Betul? Nah, ini kan cerita kedepannya 10 tahun yang akan datang. Oke? Oke, Indodax lah salah satunya untuk mentransfer dari wallet Uni, Elon. Pastikan lagi walletnya itu D, teman-teman. D di depannya.
Oke, bukan nanti tanya lagi, Pak. Doge ini transfer jaringan apa, Pak? Astagfirullahaladzim. D. Karena Doge baru cuma ada D. Dia belum ada jaringan-jaringan lain. Oke? Ada pertanyaan lagi? Setelah itu, menurut saya nih, jangan langsung cairkan jadi rupiah kalau teman-teman ada duit. Ngapain cepat-cepat jadi rupiah? Matlamat kita apa tadi? Kayak Oh, salah lagi. Matlamat jadi apa tadi? Doge. Kumpul doge kan? Iya. Biarin aja lah di sini. Waktu butuh Bang Widi. Betul. Jangan ditukar langsung dogenya. Ada yang mau cepet kayu tukar, tiba-tiba besok naik. Oke. Oke? Oke. Matlamat apa? Kumpul Doge. Network inilah dijalankan, kita mainkan. Dia usah main banyak-banyak, 100 sendiri cukup. Apa yang banyak? Beli di market semua. Beli di market, jangan semuanya di Lamborghini. Ikut B, cari ombak. Nanti sedikit. Jatuh beli lagi, jatuh beli lagi. Nah, aku yang selalu buat jatuh beli lagi, jatuh beli lagi. Naik, wah untung ya di bawah. Jadi kan sekali. Ada pertanyaan? Insya Allah lepas Imlek naik gila-gilaan. Aku gak berani jamin, tapi aku lihat dia. Insya Allah. Karena Ambo banyak juga BTC kok. Di platform juga, di market juga. Di sini pun ada hitungannya juga. Dia pakai blockchain. Nanti jangan bilang, Pak, adminnya kok tak confirm, Pak, ini bukan admin. Ini bukan admin ya. Ini bukan admin. Ini butuh 32 blok. Ya, butuh 32 blok, kita bisa langsung cek di blockchain-nya. Oke? Kita mau kumpul apa sebenarnya teman-teman? Doge. Ya, Doge bisa naik, percaya lah. Dan satu-satu jalannya untuk kumpul Doge sekarang platform bukan di Lunar. Doge lunar. Doge Lunar berdua. Bukan mau jelekin bisnis orang, tidak. Kita udah main benda itu dari zaman kemarin. Kita harus cari peringkat yang lebih ekstrim untuk bermain. Bukan dengan tipe ownernya, tidak, tetapi dengan tipe teknologi. Pertama orang join Bitcoin itu teknologi yang dicari, bukan ownernya. Oke? Ini instan loh, langsung cair Doge inscribe naik. Nih, Widi dulu Doge simpan dulu di sini. Percayalah Doge naik. Jadikan dia satu-satunya portfolio yang paling bernilai untuk kita Doge ini. Karena usernya besar banget. Dan sekarang ini, kemarin Doge itu bisa jalannya jalan kampung aja. Sekarang Doge punya highway, jalan tol. Apa yang ada di Doge? Dia punya DEX sendiri. Dia punya community sendiri. Dia punya NFT, AI lagi. Dia punya blockchain yang udah terpercaya, udah hampir 9 tahun, tak bisa dihack. Apa yang gak ada Made? Pak, dia kan total supply gak punya. Apa bedanya dengan Ethereum? Kalau Doge naik $100, nah, kalian ada 1.000 kan? Ini $100, kali nggak 1.000. Kan ada duit. Ethereum aja bisa naik sampai $8.000 loh. Nah ini bukan cerita tipu, bisa cek di sistem. Benar kan? Jadi kalau kita mau kaya kita harus follow Elon Musk sebenarnya. Oke? Ini salah satunya, itulah yang dimatlamatkan oleh bos tadi. Bos ini sama kayak orang Padang. Bukan aku orang Padang ya. Bukan berarti aku orang Padang sama dengan aku dah. Orang Padang kalau nih mesti nggak tidur Pak. Tengok, wah, ikut rapi orang kau bisuan buang kali sate. Dia buat sate Padang itu, ajo. Sate aja besok di jalan lagi. Siko dulu, ini buat sate sih. Bener kan? Nasi Padang semuanya ada loh. Sampai ke Malaysia ada nasi Padang. Itu bedanya. Jadi bos ini kok ini marketnya udah ada. Cuman harus ada namanya packaging baru. Di sinilah adanya. Ada paham? Apa lagi mau tanya? Ayolah saya jawab. Insya Allah yang saya tahu aja saya jawab. Apa lagi mau tanya?